Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Tegar Hermanto dari kelas 12 IPA 5. Kali ini saya akan menjelaskan modernisasi dan perubahan sosial. Pengertian modernisasi. Kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat sedang memperbarui dirinya, berusaha mendapat ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Alasan perlunya modernisasi: membuat hidup lebih praktis dan nyaman. Kemudian, kita mendapatkan suatu lebih banyak atau nilai tambah lebih bermutu, lebih bagus, lebih hemat tenaga, dan mendapat hasil yang maksimal. Kemudian meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan produksi kerja. Berikutnya aspek perubahan dalam modernisasi. Yang pertama aspek sosiodemografi, yaitu proses perubahan unsur-unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Kemudian ada aspek struktur organisasi sosial, yaitu perubahan unsur-unsur dan norma-norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat. Modernisasi menyangkut perubahan sikap dan mentalitas, pengetahuan, keterampilan, serta struktur sosial masyarakat menuju suatu kehidupan yang modern, sesuai tuntunan zaman. Adapun gejala modernisasi ditandai dengan majunya pendidikan, teknologi, dan perekonomian serta pesatnya urbanisasi. Selanjutnya, ciri manusia modern menurut Alec Inclus. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal baru dan terbuka terhadap perubahan. Selanjutnya, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini. Selanjutnya, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Kemudian, memiliki perencanaan dan perorganisasian. Lalu, percaya diri, perhitungan, serta menghargai harkat manusia. Dan percaya pada ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang terakhir, menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan presentasinya dalam masyarakat. Karakteristik modernisasi menurut Peter Berger. Modernitas telah merusak ikatan solidaritas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Kemudian dia terjadi ekspansi pilihan personal atau personal choice. Lalu terjadi peningkatan keragaman keyakinan, yaitu agama dan lain-lain. Selanjutnya terjadi orientasi ke depan dan kesadaran atas waktu. Syarat-syarat modernisasi menurut Surjono Sukanto. Yang pertama ada cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah melembaga dan tertanam dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti Biro Pusat Statistik. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan atau favorable terhadap modernisasi terutama media massa. Yang kelima, ada tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Modern, sikap mental yang dapat menjadi pendorong proses modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil resiko, disiplin, kompetitif, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Gejala-gejala modernisasi bidang budaya.
ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Yang kedua, bidang politik ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan. Kemudian munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokratis, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, bidang ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Yang keempat, bidang politik ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas atau kelas menengah ke atas. Saluran-saluran perubahan sosial budaya. Saluran-saluran perubahan sosial budaya atau disebut avenue or channel of social change itu meliputi lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, serta rekreasi, dan sebagainya lainnya. Lembaga kemasyarakatan tersebut biasanya disebut dengan cultural focus. Kesinambungan masyarakat Indonesia akibat perubahan sosial, yaitu ada dua: menjaga keutuhan masyarakat majemuk seperti agama dan ras. Lalu yang kedua, mempercepat proses integrasi sosial budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sekian dari penjelasan materi saya, modernisasi dan perubahan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.